Halo sahabat Bude dimanapun berada, jumpa lagi di Daring Bude Sharing. Senang banget bisa ketemu lagi di Daring. Salam sehat dan apapun keadaannya, dimanapun teman-teman berada, tetap semangat, tetap bahagia dan terus menebar kebaikan dan banyak hal positif untuk bisa kita saling berbagi kebaikan bagi banyak orang. Dari tempat yang indah ini, yaitu dari Bali, tempat favorit saya untuk boleh berquality time bersama keluarga atau sahabat-sahabat saya ingin berbagi sesuatu yang kiranya menjadi berkat buat teman-teman semua yang mendengarkannya. Kali ini aku mau berbagi bahasa cinta. Cinta, ya, di mana-mana cinta itu selalu menempatkan posisinya sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk, bahkan terutama bagi setiap kita manusia. Namun mungkin kita ingin tahu apa sih bahasa cinta itu yang boleh kita pelajari ya, atau kita ketahui sehingga kita bisa untuk belajar untuk bagaimana kita bisa mengekspresikan bahasa cinta itu. Karena tentunya saat kita punya bekal cinta itu bukan hanya harus disimpan ya, tapi bagaimana kita bertumbuh di dalam cinta yang kita punya itu. Ada lima bahasa cinta dan saya rindu untuk berbagi kepada teman-teman semua tentang 5 bahasa cinta. Bahasa cinta setiap orang berbeda-beda teman-teman, karena setiap kita diciptakan unik dan tentunya kita pun dibentuk dengan latar belakang yang berbeda atau cara asuh yang berbeda, sehingga kita harus memahami terhadap diri kita sendiri, terutama juga terhadap pasangan juga anak-anak atau orang tua kita atau sahabat kita, bahkan untuk kita mengenal apa sih bahasa cinta yang mereka punya, sehingga kita tidak bukan ada salah atau benar, tapi kita akan tepat untuk menyatakan cinta itu atau menyampaikan bahasa cinta itu sehingga bisa terkena atau mengena kepada orang yang kita cintai. So, mari kita bahas satu persatu bahasa cinta. Bahasa cinta yang pertama, word of affirmation atau kata-kata positif atau kata-kata suportif. Banyak dari kita tentunya senang kalau kita itu mungkin dalam sehari-harinya kita selalu mendengar kata-kata yang positif. Ada sebagian dari kita atau teman-teman semua yang mempunyai bahasa cinta yang satu ini, yaitu kata-kata positif atau word of affirmation. Itu bisa berbentuk kata-kata dukungan atau kata-kata pujian atau kata-kata yang positif yang tentunya bisa memberikan semangat, bisa memberikan apresiasi, sehingga pada saat kita memberikan kata-kata positif itu, kata-kata suportif itu, maka orang yang mempunyai bahasa kasih atau bahasa cinta, word of affirmation, dia akan menerimanya dengan senang hati dan itu sangat dibutuhkan. Misalnya ada anak-anak yang sangat membutuhkan kata-kata dukungan atau positif tadi. Misalnya, kamu pintar, atau kamu baik, atau apa yang kamu lakukan sudah benar, atau kalau menurut aku sebaiknya begini begitu. Hal-hal yang positif yang mendukung gitu, sehingga orang yang mempunyai bahasa cinta, kata-kata positif atau word of affirmation, saat ia mendengarnya maka dia akan merasa dicintai, akan merasa dihargai, akan merasa apresiasi dengan apa yang mungkin dia lakukan atau dia perbuat atau dia kerjakan. Jadi mungkin dari kita atau dari teman-teman semua ada yang punya bahasa cinta yang nomor 1 ini, yaitu word of affirmation atau kata-kata positif. Jadi coba kenali diri kita sendiri dan juga mungkin pasangan kita, apakah ia punya word of affirmation sebagai bahasa cintanya. Bahasa cinta yang kedua yaitu quality time atau waktu kebersamaan yang berkualitas. Mungkin saya atau sebagian dari teman-teman semua punya bahasa cinta yang istimewa ini, yaitu quality time atau kebersamaan yang berkualitas. Tentunya saat kita mempunyai kasih atau cinta kepada pasangan atau kepada keluarga, kita harus wujudkan itu. Dan banyak dari kita atau teman-teman di sana mungkin juga punya bahasa cinta ini, yaitu senangnya jika diberikan sebuah waktu kebersamaan yang istimewa. Bisa contohnya misalnya kalau orang tua gitu,
dia tahu anaknya mungkin punya bahasa cinta quality time atau kebersamaan. Maka walaupun sesibuk apapun orang tua itu bekerja, maka dia akan terus mengupayakan atau menyediakan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk bersama dengan anaknya atau bersama dengan pasangannya untuk menikmati kebersamaan yang berkualitas. Kenapa di sini ada kata berkualitas? Tentunya walaupun kita memang hidup di dunia yang begitu sibuknya, tapi tetap kita harus menyediakan waktu tapi juga berfokus pada saat kita melakukan kebersamaan itu. Misalnya pada saat kita sudah menyediakan momen atau jalan-jalan atau kebersamaan kita makan bersama atau apa, yang kita lakukan adalah kita benar-benar hadir di situ pada saat kita bersama orang yang kita kasihi. Selain hadir, mungkin kita juga mengupayakan hal-hal yang akan menjadi gangguan pada saat kebersamaan itu. Misalnya taruh dulu handphonenya, atau jangan main handphone, atau jangan lakukan sesuatu yang akan mengganggu kualitas kebersamaan tersebut. Karena bagi orang yang punya bahasa cinta quality time atau kebersamaan, pada saat dia diberikan waktu oleh kita untuk bersama, lalu di saat kebersamaan itu dia diberikan waktu yang khusus gitu, didengarkan ceritanya, didengarkan sharingnya, bahkan ditatap matanya, bahkan juga lalu dikasih masukan yang mendukung, maka tentunya dia akan merasa sangat dicintai dan dia akan merasa sangat bahagia, sehingga dia akan menjadi bertumbuh juga rasa cintanya karena bahasa cintanya itu dipahami dan dipenuhi. So, temukan juga apakah aku atau pasanganku atau orang-orang yang aku kasih punya bahasa cinta ini, yaitu quality time atau kebersamaan yang berkualitas. Sekarang kita masuk ke bahasa cinta yang ketiga, yaitu physical touch atau sentuhan. Sentuhan di sini atau physical touch yang dimaksud di sini adalah bukan sesuatu yang berkonotasi yang hal itu ya teman-teman, tapi lebih kepada bagaimana ada sebagian dari kita mungkin yang punya bahasa cinta ini, yaitu dia senang sekali jika dia mendapat sebuah sentuhan yang tulus, yang murni ya. Misalnya saat dia melakukan sesuatu atau saat dia berkata sesuatu yang menurut dia itu baik gitu. Lalu kita bisa memberikan sebuah tepukan di dada, atau mungkin kepada pasangan kita atau kepada orang yang kita kasihi ya, mungkin anak-anak atau orang tua ya, mungkin anak-anak ya atau pasangan ya, kita bisa menggenggam tangannya untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan atau yang dikatakan itu baik adanya. Atau mungkin kalau kepada pasangan kita bisa membelai rambutnya atau mengusap punggungnya gitu. Itu sebuah sentuhan-sentuhan yang sangat memberikan dampak yang sangat positif, karena bagi mereka yang mempunyai bahasa cinta physical touch atau sentuhan itu, saat menerima bentuk kasih sayang dari kita dengan memberikan sentuhan itu yang positif, maka dia akan merasa sangat disayangi, dia akan merasa sangat dihargai, dan dia akan merasa nyaman dan juga merasa aman. Jadi kita temukan apakah pasangan kita atau diri kita sendiri punya bahasa cinta yang spesial ini, yaitu dengan physical touch atau sentuhan. Dan kita sekarang masuk kepada bahasa cinta yang keempat, yaitu act of action atau perbuatan. Ada dari sebagian dari kita tentunya punya bahasa cinta yang unik ini. Jadi ada orang yang kok kayaknya udah dipuji, udah diberikan sentuhan, tapi kok dia kayak nggak merasa bahagia ya. Tapi karena dia punya bahasa cinta yang ini, yaitu act of action atau perbuatan. Kalau orang yang punya bahasa cinta ini lalu belum diberikan sesuatu act of action atau perbuatan yang menyatakan cinta dari pasangannya, maka dia merasa bahwa wah, berarti omongannya selama ini hanya omong kosong belaka, atau anak muda bilang omdo. Karena apa? Dia butuh perbuatan yang nyata yang dilakukan oleh sebuah action, sebuah perbuatan untuk membuktikan perkataannya. Act of action di sini bisa banyak hal ya. Misalnya seperti kalau ada pasangan yang senangnya kalau misalnya dia melakukan suatu tugas ya, kalau memang misalnya belum menikah, oh aku ada tugas nih gitu. Dia tidak butuh untuk dipuji, dia tidak suka kalau untuk hanya diberikan sentuhan, tapi dia suka kalau apa ditemani pada saat dia melakukan tugasnya, atau entah itu bikin makalah atau skripsi atau apapun, dibantu ya oleh pasangannya. Atau misalnya jika yang sudah menikah gitu,
ada istri yang punya bahasa cinta ini ya, dia akan sangat bahagia dan senang gitu kalau suaminya misalnya melakukan perbuatan kasih dengan dia membantu pekerjaan di rumah, baik itu pekerjaan mengurus anak atau mengurus rumah, atau memasak, atau bahkan walaupun misalnya nggak bisa masak tapi paling nggak nemenin dan membantu aja, itu sudah sesuatu yang menunjukkan bahwa wow, berarti aku merasa sangat-sangat dicintai oleh pasanganku. Nah, kini kita masuk ke bahasa cinta yang kelima, yaitu give atau pemberian. Mungkin kadang-kadang kita bingung ya sama pasangan kita atau mungkin orang-orang yang kita kasihi. Kenapa ya sudah dipuji, sudah ditemani, sudah diberikan sentuhan atau apa, kok kayaknya dia nggak merasa bahagia ya? Karena ada tipe yang spesial di sini ya. Saya sudah bilang bahwa bahasa cinta itu adalah unik ya. Tiap orang berbeda, tapi ini juga sesuatu yang spesial. Ada orang yang mempunyai bahasa cinta, yaitu dia suka dengan pemberian atau gift. Karena dengan dia diberi, itu dia merasa diperhatikan, dia merasa dicintai, dia merasa diingat gitu. Bukan berarti, mohon maaf ya, bahasa lainnya matre, bukan sih. Tapi bagaimana kita sebagai orang yang menyayangi dia, kita mau buktikan gitu untuk kita bisa menyampaikan rasa sayang itu dengan kita memberikan sebuah hadiah atau apapun itu. Hadiah di sini bukan sesuatu yang harus wah atau bagaimana. Tetapi misalnya saat kita pergi ke suatu tempat atau kita pergi jalan-jalan gitu, lalu kita ingat kepada pasangan kita, lalu kita belikan oleh-oleh yang dia suka gitu. Lalu pada saat kita bertemu, kita antarkan oleh-oleh itu sebagai pemberian atau hadiah. Dia akan merasa sangat bahagia, dia akan merasa sangat dicintai gitu, karena dia, oh aku diingat ya pada saat kamu pergi. Atau misalnya pada saat tidak harus pada saat ulang tahun ya. Kadang kalau ulang tahun itu wajib bagi orang yang punya bahasa cinta, dia sukanya give ya, itu wajib. Kalau nggak dia akan merasa kayak nggak diperhatikan. Tetapi banyak hal-hal sederhana di sini yang bisa dilakukan gitu untuk menyatakan pemberian itu dengan sebuah gift yang sederhana. Tetapi pada saat kita melakukannya itu dengan penuh cinta, maka orang yang punya tipe gift ini, dia akan merasa sangat diperhatikan, sangat disayangi, sangat dicintai, dan sangat dianggap eksis ya, keberadaannya selalu diingat oleh pasangannya. So, temukan mungkin kita sendiri atau juga pasangan kita atau orang yang kita kasih mungkin punya bahasa cinta yang kelima ini, yaitu give atau pemberian. So, teman-teman, itulah 5 bahasa cinta yang setiap orang miliki. Setiap dari kita unik, teman-teman juga tentunya unik, tapi semua istimewa dan spesial. Tidak ada yang salah, yang benar, tapi jika kita bisa menemukan itu di diri kita dan juga di pasangan kita, dan tentunya untuk kebaikan bersama, kita saling mengkomunikasikan, maka kita tidak akan sia-sia dalam kita memberikan bentuk-bentuk cinta atau perhatian, dan kita pun merasa dicintai, dan juga pasangan kita akan merasa sangat dicintai, dan akhirnya bisa sama-sama bertumbuh menjadi pasangan yang saling mencintai dan membahagiakan. So, saya akan nanti coba cari, berikan linknya di description untuk mungkin teman-teman ada gitu untuk saling menemukan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa diisi seperti kuesioner gitu, sehingga nanti akan ada jawabannya. Sebetulnya kita punya bentuk bahasa cinta yang mana dari yang kelima tadi. So, ayo, cinta itu bukan hanya disimpan, tapi harus bertumbuh bersama, harus saling mengisi bersama, dan harus saling dinyatakan bersama. Dan salah satunya adalah saling menyatakan dengan 5 bahasa cinta tadi. Dan tentunya bukan hanya satu-satu ya, tapi jika memang kita bisa melakukan beberapa dari itu, asal kita tahu keunikan pasangan kita masing-masing, tapi kita mau lakukan lebih dari itu juga akan menjadi istimewa dan spesial, dan akan membuat pasangan kita dan diri kita pun menjadi bahagia. Sampai jumpa lagi di daring selanjutnya. Sehat-sehat selalu dimanapun berada, dan kiranya apapun yang terjadi tetap bahagia, tetap tebarkan cinta, dan yakinlah bahwa segalanya sesuatu itu indah selalu pada setiap waktunya. Salam cinta, sahabat Daring. Sampai jumpa.